warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemerintah Desa Sedayu dan pemerintah daerah Klaten, saya di sini hadir sebagai Master of Ceremony pada acara pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan distribusi tanah yang telah tim kami lakukan. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai acara pemaparan pada hari ini. Saya persilahkan kepada koordinator pengukuran untuk melakukan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Badan Tatanan Nasional Kabupaten Klaten, dari seksi survei dan pemetaan, ingin melaksanakan ekspos hasil pengukuran dan pemetaan dan distribusi tanah. Ya, ini yang pertama adalah peta kerja. Peta kerja kami yang sebagai acuan kerja kami untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan dan distribusi tanah di Desa Sedayu. Dibuat tanggal 9 Januari tahun 2024. Nah, yang selanjutnya adalah peta keliling. Ini peta keliling yang menunjukkan daerah yang akan dilaksanakan pengukuran. Yang berwarna kuning ini lokasi redistribusi tanah. Nah, setelah melaksanakan pengukuran di Desa Sedayu ini terdapat tiga peta bidang tanah. Ini peta bidang yang pertama, yaitu nomor 13 tahun 2024. Peta bidang yang pertama ini terdiri dari 13 bidang yang telah memiliki EDB. Nah, ini berikut daftar nama peta bidang yang ada pada peta bidang nomor 13. Terdapat 13 bidang. Nah, ini selanjutnya peta bidang tanah yang kedua, yaitu nomor 12 tahun 2024 yang terdiri dari 9 bidang. Dan ini juga daftar nama peserta dan daftar nominatif peta bidang tersebut. Dan yang terakhir adalah peta bidang ketiga, yaitu nomor 11 tahun 2024 yang terdiri dari 8 bidang. Dan berikut adalah daftar nominatifnya peta bidang tersebut yang totalnya sejumlah 30 bidang. Ini daftar tabel hasil pengukuran yang berisi identitas, subjek dan objek. Lanjut. Nah, ini sebanyak 30 bidang dan sudah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Satgas Pengukuran Peta Bidang. Ini peta situasi tadi, peta situasi yang menunjukkan lokasi di mana redistribusi tanah itu terjadi. Nah, sebelumnya peta penggunaan tanah ini adalah berwujud sawah. Penggunaan tanahnya itu berupa sawah. Nah, apabila di overlaykan atau di plotting itu
menunjukkan bahwa lokasi distribusi tanah ini sesuai dengan RT RW yang berupa pertanian pangan lahan kering. Sekian pemaparan hasil pengukuran dari dari tim BPN Kabupaten Klaten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi pertama saya persilakan dari pemerintah Desa Sedayu untuk memberikan pertanyaan kepada tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemerintah Desa Kabupaten Sedayu ingin bertanya, apakah peta bidang hasil dari pengukuran teman-teman di pengukuran dan pemetaan ini masih memiliki sengketa atau permasalahan supaya kedepannya tidak timbul masalah baru pertanahan yang ada di desa ini. Kemudian hasil dari tim pengukuran dan pemetaan menyatakan bahwa penggunaan lahan sebagian besar sawah. Lalu bagaimana jika ada aduan masyarakat terkait terjadinya perubahan penggunaan lahan di waktu mendatang? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi kedua saya persilakan dari pemerintah Klaten untuk memberikan pertanyaan. Mungkin sejak dulu Pak, selagi menunggu tim MK mengkritisi, mungkin saya akan menjawab tadi pertanyaan dari tim pemerintah desa atau yang mewakili. Jadi peta bidang itu adalah peta bidang hasil pengukuran yang mana telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui seksi survei dan pemetaan. Jadi peta bidang itu sudah, walaupun bukan sebagai tanda bukti hak atas tanah, tapi peta bidang itu sudah bisa dijadikan sebagai legalitas karena sudah terbit NIB, nomor identifikasi bidang. Nah, sebelumnya itu juga pada saat pengukuran itu sudah terpasang tanda batas atau patok bidang tanah, dan sebelumnya juga sudah ada yang dinamanya asas kontradiktor delimitasi, yaitu persetujuan batas-batas bidang tanah yang bersebelahan, dan juga terdapat pencantuman tanda tangan di dalam gambar ukur. Terus pertanyaan yang selanjutnya tadi, apabila ada perubahan sawah. Nah, faktanya di lapangan ini Mas, emang lokasi ini tuh hampir semuanya itu full adalah persawahan. Jadi karena Desa Sedayu ini mayoritas berprofesi sebagai petani, jadi lokasi ini sangat-sangat cocok di kemudian hari. Saya kira itu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sekarang saya akan persilakan dari pemerintah Klaten untuk memberikan pertanyaan kepada tim kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Klaten, minta tolong slide yang peta situasi ditampilkan. Nah, mungkin saya bertanya tentang ini ya, RW ya. Di atas itu kan terdapat wilayah yang permukimannya cukup padat. Nah, untuk RT RW-nya apakah memungkinkan jika lokasi redistribusi tanah tersebut
dibuat sebagai wilayah wilayah pertanian, apa mungkin bisa diganti lokasi? Apa gimana? Sebenarnya simpel ya Pak. Jadi lokasi redistribusi tanah ini itu kan sebenarnya lokasinya kan asal random. Terus kita dari tim BPN ini mencoba mengoverlaykan ke peta RT/RW. Nah, kita sebagai tim pengukuran ini sebenarnya tinggal tergantung peta RT/RW di Kabupaten Klaten. Jadi BPN ini tidak berhak atau tidak berwenang untuk merubah atau merekomendasikan ke status yang lain gitu. Jadi berhubung penggunaan tanahnya ini sawah, terus juga sesuai dengan RT/RW-nya itu pertanian pangan lahan kering. Jadi lokasi distribusi tanah ini menurut menurut tim dari BPN ini sudah sesuai. Sekian. Mungkin sudah dicukupkan acara pemaparan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sesi ketiga sudah lebih baik dari sesi kedua. Jadi sampaikan sudah oke, cuma tadi kurang tajam ketika bicara tentang RT/RW ya. Pemerintah kabupaten harusnya mengejar RT/RW. Kenapa saya bilang harus mengejar? Perhatikan penggunaan tanahnya, penggunaan tanahnya adalah sama. RT/RW-nya adalah pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering itu bukan sawah. Berarti kemungkinan itu bisa diubah menjadi atau punya prospek untuk didorong, dihimbau agar mereka beralih menjadi pertanian lahan kering, malam itu dan lain sebagainya. Kenapa RT/RW-nya pertanian lahan kering? Karena Anda lihat di kiri kanannya itu permukiman. Itu adalah estafet, langkah berikutnya. Sesudah lahan kering nanti akan diubah RT/RW-nya menjadi permukiman. Jadi itu seperti semacam tahapan antara untuk menuju menjadi pemukiman sehingga cocok dengan yang disampaikan oleh kabupatennya. Itu cara kita kritis. Oke, sekarang sesi terakhir, sesi keempat.